Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky di sini dari Guru Saham. Jadi di video kali ini kita coba bahas dua saham yang sedang tren ya. Yang satu lagi memang dari sebelumnya ngetren, dan sekarang ada lagi nih saham yang calon lebih ngetren lagi. Yang pertama kita itu ada Friend gitu ya, ada Friend yang sebelumnya kita udah bahas, tapi kita bahas lagi karena dia lanjut rally dan ya, kita bisa lihat dia di sini sempat sideways. Jadi di sini ada konsolidasi, tawar-menawar harga, dan sekarang rally lagi. Dan yang menarik ternyata kita bisa melihat kalau kita pakai Stockbit nggak kelihatan ya, karena Stockbit itu cuma pasar reguler aja. Sedangkan kalau kita mungkin teman-teman pakai bisa pakai iPod gitu ya. Nah, iPod itu kita bisa lihat untuk saham di pasar negonya gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat ternyata untuk Friend sendiri menarik ya. Menarik, dia itu pada hari ini kita bisa lihat di pasar nego tuh ada transaksi 200 miliaran dan penjualnya masih sama DH. Ketika 26 Juli mereka jualan juga ke SQ gitu ya. Dan sekarang DH lagi, tapi pembelinya juga DH. Nah, nggak tahu sih ini crossing barang berarti ya, karena ya sama itu aja DH ke DH, tapi orangnya bisa beda loh ya kan. DH nggak satu orang aja yang pakai, pasti mungkin bisa beda orang. Makanya ini menarik, dimana DH juga sebelumnya jualan ke SQ di harga 77 sebesar 1,5 triliun. Itu katanya pembelinya Alibaba gitu ya. Di sini ada keterbukaan yang jual di SSH gitu ya, untuk keperluan kolaborasi bisnis ya itu ya, si Alibaba. Dan hari ini mereka jualan lagi, nggak tahu tapi ini si DSSH atau enggak, tapi brokernya sama gitu ya. Brokernya itu mereka pakai DH. Jadi menarik ya, ketika harga rally, negonya juga ada transaksi nego, walaupun sebenarnya di sini kalau kita lihat volume ini cuma pasar reguler ya, jadi nego nggak dimasukin ke sini. Kalau untuk reguler sendiri transaksinya itu sekarang mencapai 265 miliar ya untuk transaksi hari ini, dan dimeriahkan oleh MG seperti biasa. Ya masih oke sebenarnya kalau kita bisa lihat ya. Jadi walaupun di sini ada PD yang net sell lumayan banyak, dan net sell PD, tapi ya masih nggak terlalu banyak ya, cuman 9-8 miliar aja. Jadi Friend ini masih sangat menarik melihat volume pas ketika dia rally, dia lumayan gede ya untuk Friend gitu. Apalagi ada crossing transaksi yang misterius yang kayaknya di IDX sendiri dia belum ada keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi kita belum ada untuk transaksi nego hari ini. Kita bisa lihat dulu kalau mau ngecek. Oke, lagi loading, coba saya pause dulu biar nggak lama. Jadi seperti yang kita bisa lihat belum ada ya keterbukaan informasinya, jadi sangat menarik ya, masih menarik untuk Friend. Sedangkan Bumi hari ini dia ARB gitu ya. Jadi Friend yang hari ini masih menarik. Dan selanjutnya ada satu saham lagi yang lagi ini di nggak tahu ya, lagi di aduk-aduk gitu, diaduk-aduk, di panas-panasin gitu ya. Ya kita bisa lihat ya, banyak sekali influencer yang ngomongin MTEL ya. Lihat aja di salah satunya di Instagram gitu ya, beberapa akun MTEL ya. Ya mungkin ya, nggak pasti ya, mungkin aja itu untuk menaikkan nama MTEL, sehingga ya bisa menaikkan harga MTEL, atau bahkan mungkin bisa distribusi juga, kita nggak tahu. Yang penting kalau kita bisa lihat MTEL itu ya, MTEL. Nah, MTEL lumayan oke ya, oke banget untuk dari teknikal dan badarmologinya. Kita bisa melihat di sini dia mulai uptrend, dan bahkan dia udah breakout loh.
Di sini sempat di 740, tapi sebenarnya di hari kemarin itu dia udah breakout sehingga sekarang itu udah rally karena udah breakout, tambah banyak yang memperhatikan MTEL dan sekarang dia naik bahkan sampai 3,36% gitu. Dan kita bisa melihat itu untuk volumenya juga meningkat, jadi mulai lebih ramai lagi. Di sini kita lihat ada juga spike ini transaksi 17 Juni. Dan kita bisa lihat di sini untuk bandarmologinya dia ada CC netbuy 22 miliar. Kenapa? Ini salah satu saya rasa ada buybacknya karena Mitratel dia buyback itu dari 6 Juni sampai September. Jadi sekarang masih Agustus dan berarti aksi buyback masih ada. Di sini kita bisa lihat CC yang dimana hari ini 22 miliar sedangkan targetnya itu kalau kita bisa lihat MTEL dari 2 Juni sampai 2 September itu targetnya 1 triliun loh. Buyback 1 triliun dan sekarang kalau kita bisa lihat transaksinya itu baru dari 6 Juni ya, dari 6 Juni. Oke, kita bisa lihat 6 Juni itu baru value ya 319 miliar. Jadi masih ada 700 miliar lagi tuh dana si MTEL-nya. Dana bandarnya lah gitu ya. Masih punya 700 miliar lagi dan tentunya dengan 700 miliar itu ya bisa saja menaikkan harga MTEL gitu. Apalagi ya seperti kita lihat tadi ya udah banyak tuh berita MTEL di media sosial gitu. Ya makanya sih MTEL nggak ikut pet promote ke guru saham, makanya kita bahas. Ya kalau pet promote ke guru saham ya mungkin nggak kita bahas. Oke, jadi lanjut. Di sini ya seperti kita bilang masih ada 700 miliar lagi terus dan itu sampai September loh masih bertahap, jadi nggak langsung 700 miliar boom satu hari, enggak. Jadi dia bakal bertahap sampai 2 September targetnya itu 1 triliun gitu. Jadi menarik ya, apalagi dia breakout, volume meningkat dan memang kalau kita bisa lihat dari 19 Mei itu ya memang net buy dari 19 Mei ya, 19 Mei. Bahkan buybacknya itu di berita buybacknya itu dari bukan berita ya, beritanya itu bahkan mulai dari 9 Juni. Oh ya 9 Juni. Sedangkan reversalnya itu bahkan mulai dari 19 Mei ya, 20 Mei gitu. Dan kalau kita bisa lihat 20 Mei di sini. Di sini kita bisa lihat untuk CC sendiri bahkan sebelum ada berita buyback mereka udah mulai beli loh. Ya iyalah nggak harus ngikut. Ya mereka udah mulai duluan karena kalau udah mulai berita buyback keluar ya bisa aja ya mulai masuk tuh para retail gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini net tuh CC 122 miliar dia udah mulai akumulasi gitu. Makanya sampai sekarang mulai naik dan kita bisa lihat volumenya gede-gede ya, lumayan di sini. Terus mulai ini ada spike nggak 17 Juni saya nggak belum lihat. Coba kita bisa lihat 17 Juni itu ada apa. Nah, jadi ini wow, ini kelihatan banget ya ada akumulasi besar-besaran. Kita bisa melihat di sini antara yang sell dengan yang buy. Kita bisa lihat tentunya kalau bandar ya pasti dananya gede-gede gitu ya, dananya gede-gede sedangkan ya brokernya nggak terlalu banyak. Kalau retail kan dari berbagai kalangan gitu. Nah ini kelihatan banget akumulasi dan kita bisa lihat value-nya itu nah di sini kan value-nya kita lihat memang banyak ya, lebih banyak brokernya. Cuman kalau dari net kelihatan banget ya top 5-nya itu dia lebih gede-gede dananya gitu. Makanya MTEL tuh menarik sejak dia itu reversal gitu ya. Apalagi sekarang yang masih September area buybacknya ya kalau yang belum masuk MTEL memang sedikit dak-dikduk ya kalau baru masuk dari sini karena bisa aja dibawa turun dulu. Yang udah masuk ya berarti ya lebih tenang saran saya karena di sini masih kelihatan
akumulasi ya dari si mitra telnya sendiri, jadi masih menarik ya. Ya intinya kalau dia belum tembus di harga 730-an, jadi nggak sampai turun ke 720 mungkin, yaitu masih aman gitu. Apalagi kalau dia udah turun tuh sampai 710, itu udah berbahaya banget. Intinya jangan sampai, maksimalnya itu di 715 deh. 715 jangan sampai dia turun dari sana. Dan jangan sampai ada distribusi. Nah, itu kalau udah distribusi ya udah habis pestanya. Kita bisa lihat juga di sini bandar value-nya bahkan juga meningkat. Kita melihat dengan jelas di sini ya. Bandar value-nya juga meningkat tajam. Jadi ya kita lihat gimana nanti perkembangan MTEL gitu. Jadi menarik ya dua saham ini, yang satu transaksi gede-gedean di nego, terus juga rally setelah sideways konsolidasi, yang satu lagi dia reversal dan bahkan udah breakout. Ya targetnya ya mana? Targetnya sekarang itu di terdekat di 800 ya. MTEL target terdekatnya di 800, lalu lanjut ke 825, terus lanjut ke harga higher high-nya itu all time high-nya di 890 hingga 900. Jadi gitu, jangan ya, semoga aja dia nggak jualan ya bandarnya. Ya enggak lah, karena kan dia buyback. Jadi pantau aja terus gitu ya, kita pantau aja terus, kita update perkembangannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut di video analisa sinyal saham pagi untuk besok gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.